Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari CV Raun Indonesia. Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama kita sudah bahas sampai pada proses input data akun atau memasukkan daftar akun ini ke dalam aplikasi Mayop. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menginput daftar saldo per 30 November 2021 ini. Namun sebelum saya lanjutkan menginput daftar saldo ini, di sini perlu sedikit saya jelaskan karena ada perubahan sedikit di sini ya. Ada saldo yang perlu saya rubah di sini. Yang terutama di sini adalah saldo untuk unearned rent revenue nih. Ya, di sini terlihat di soal bahwa untuk saldo awal unearned rent revenue itu adalah 83 juta ya, ada 83 juta. Nah, setelah saya analisis transaksi ternyata nilai saldo awal unearned rent revenue ini nilainya adalah 83 juta ya, 85 juta total unearned rent revenue atau saldo unearned rent revenue atau saldo awalnya 85 juta. Nah, penjelasan mengenai adanya perubahan saldo awal untuk unearned rent revenue sebesar 85 juta di sini akan saya coba jelaskan pada gambaran trial balance 30 November untuk yang ada di Excel ini. Perhatikan di sini untuk saldo unearned rent revenue di sini sudah saya rubah 85 juta. Nah, adanya perubahan 85 juta ini ceritanya atau perubahannya di sini saya akan jelaskan dari tabel ini. Oke, di sini ada sewa diterima di muka yaitu sebesar 82.500.000. Ini didapat dari sewa diterima di muka untuk pemberangkatan bis tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 Desember. Ini bisa kita lihat di dokumen nomor 3. Sekarang kita lihat dokumen nomor 3. Nah, di dokumen nomor 3 di sini dijelaskan bahwa ada pelunasan atas pembayaran penyelesaian pekerjaan. Ya, di sini perhatian di sini ada bukti kas keluar, ada pelunasan atas sopir ya, atas pekerjaan yang selesai yaitu untuk pekerjaan tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember. Ini adalah untuk sewa bis yaitu 1 bis itu untuk seat 59 dan 3 bis untuk seat 45. Ya, di sini ada pelunasan atas pekerjaan yang telah selesai yaitu dari tanggal 20 sampai tanggal 2 Desember. Jika kita lihat di sini ada sewa bis untuk 1 unit bis seat 59 dan 3 bis seat 43. Ini jika dibuatkan atau digambarkan dalam kartu pemakaian jasa di sini untuk sewa bis 59 1 unit dan seat 43 sebanyak 3 unit bis dengan lama sewa masing-masing 5 hari, total biaya per hari adalah 4.500.000 dan 4 juta. Ini totalnya adalah 82.500.000 jika dilihat dari nilai biaya sewanya di situ. 82.500.000. Nah, pada transaksi tanggal 3 ini selesai, bis sudah kembali sehingga perusahaan melakukan pengeluaran kas untuk melunasi sisa operasional bis yang berangkat tanggal 28 sampai tanggal 2 Desember yaitu 6.200.000 ini. Nah, atas analisis bukti transaksi nomor 3 maka bisa dikatakan di sini bahwa ada sewa diterima di muka sebesar 82.500.000 yang kita terima pada bulan sebelumnya. Sehingga di sini karena di soal tidak ada keterangan untuk sewa bis yang berangkat tanggal 28 sampai tanggal 2 Desember ini dari mana, maka di sini saya asumsikan bahwa ini adalah sewa bis untuk SMA 1 Kota Padang. Jadi yang menyewa bis untuk pemberangkatan tanggal 28 November sampai tanggal 2 Desember ini saya asumsikan adalah dari SMA 1 Kota Padang. Nah, otomatis di sini maka atas terselesaikannya sewa bis yang tanggal 2 tadi, tanggal 28 sampai tanggal 2 Desember, ini di total sewa diterima di muka itu adalah 82.500.000 dan saya asumsikan ini kita terima itu dari SMA 1 Kota Padang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada DP, ada sewa diterima di muka atas DP untuk pemberangkatan tanggal 6 sampai tanggal 2 Desember. Ini bisa kita lihat dari dokumen transaksi nomor 5 di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk dokumen transaksi nomor 5. Oke, di sini ada bukti kas masuk.
ada bukti kas masuk pelunasan atas sewa bis untuk keberangkatan tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember, yaitu sebanyak 113.500.000. Nah, dari total yaitu 115.500.000, sebelumnya di bulan November kita sudah menerima uang muka atau deposit payment itu 2 juta. Ya, 2 juta, sehingga di sini kita catatkan sebagai sewa diterima di muka dari Dinas Pariwisata Sumbar yaitu sebesar 2 juta untuk pemberangkatan bis tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember. Lalu kemudian kita menerima sewa diterima di muka dari SMA Kota Solo, ya. Ada DP 500 atas penghapusan DP pemberangkatan untuk tanggal 15 sampai tanggal 17 Desember. Ini bisa kita lihat di dokumen transaksi nomor 10. Ya, sekarang kita lihat dokumen transaksi nomor 10 di sini. Nah, oke, di sini dokumen transaksi nomor 10 ada memo. Ada memo yang menjelaskan bahwa telah dibatalkan untuk pemberangkatan dari SMA Negeri 2 Kota Solo untuk jadwal tanggal 15 sampai tanggal 17 Desember. Nah, atas adanya penghapusan uang muka yang sebelumnya kita terima bulan November yaitu sebanyak 500, otomatis pada saat kita menerima di bulan November sebanyak 500 dari DP SMA Negeri 2 Kota Solo, maka kita pun anggap sebagai penerimaan sewa diterima di muka atau unearned revenue. Sehingga dari dokumen nomor 3, dokumen nomor 5 sampai dengan dokumen nomor 10 ini total sewa diterima di muka atau unearned revenue itu besarnya adalah 85 juta. Sehingga saldo awal unearned revenue yang disoal di sini itu besarnya adalah 83 juta, maka di sini harus kita rubah jumlahnya menjadi 85 juta. Di sini ya, sesuai dengan analisis transaksi yang terjadi dari transaksi nomor 3 ya, nomor 3, nomor 5 dan nomor 10. Jumlahnya totalnya unearned adalah 85 juta. Tapi di sini ternyata dicatat hanya 83 juta sehingga harus kita edit menjadi 85 juta. Lalu adanya penambahan 2 juta untuk saldo awal unearned revenue otomatis akan mempengaruhi nilai saldo awalnya di sini. Nah, supaya nilai saldo awal ini tidak berubah, maka adanya penambahan 2 juta di saldo awal unearned revenue, maka untuk menyiasati supaya total saldo awal tidak berubah, maka di sini untuk Habib Prawiga Equity dan Tirasani Equity ini saya kurangi 1 juta masing-masing. Sehingga saldo awal untuk modal Habib dan modal Tira ini berkurang 1 juta. Totalnya berkurang menjadi 2 juta untuk modal awalnya. Sedangkan di sini untuk unearned revenue bertambah 2 juta. Jadi di sini bertambah 2 juta, di sini berkurang 2 juta. Sehingga soal saldo awalnya ini totalnya tetap tidak berubah, yaitu 9.421.436.250. Oke, baik, setelah sudah mengetahui proses perjalanan adanya perubahan saldo awal untuk unearned revenue dan Habib Prawiga serta Tirasani ini, maka kita akan coba untuk memasukkan atau menginput saldo awal ini ke dalam aplikasi Mayop. Oke, untuk menginput saldo awal di sini kita masuk ke menu setup, kemudian kita masuk ke balance, lalu masuk ke account opening balance. Oke, sekarang kita masukkan dari pertama untuk cash in bank. Oke, di sini perhatikan untuk saldo normal harta ya, di sini yang saya kasih warna ini. Untuk saldo normal dari akun harta ini adalah debit. Oke, yang saya kasih warna ini harusnya debit. Tetapi jika ada saldo untuk kategori akun harta ternyata ada di kredit seperti akun debt office building, kemudian akun debt office equipment dan akun debt vehicle ini ada di sisi kredit, berarti ini adalah masuk dalam kategori saldo kontra. Sehingga nanti pada saat kita menginput ke dalam Mayop, saldo untuk akun debt office building, akun debt office equipment dan akun debt vehicle ini kita gunakan min. Oke, sekarang kita akan coba mulai dari cash in bank sekarang. Kita masukkan ke sini. Untuk cash in bank 365 juta. Lalu petty cash 10 juta. Ya, ini untuk order 2.500.000. Kemudian untuk prepaid expense di sini ada 28.800.000. Ya, ini untuk office supplies 125.000. Untuk lainnya itu 325 juta.
Untuk office building at cost-nya adalah 28 juta. Oke, di sini untuk akum debt ya, akum debt office equipment at cost. Office equipment at cost. Oh, tidak ada saldonya, berarti langsung ke sini. Akum debt office equipment ya. Akum debt, oke, untuk saldo office building berarti yang ini 28 juta. Office building 28 juta. Kemudian untuk akum debt office building, akum debt office building. Oh, ternyata di sini belum dibuatkan akunnya ya, office. Akum debt office building, akum debt office building at cost. Kemudian office equipment at cost. Oh, berarti akum debt-nya ini belum dibuatkan nama akun ya. Kita buatkan dulu untuk yang kategori ini, akum debt office building kita buatkan. Ya, kode akunnya di sini 2202. Ya, akum debt kita masukkan sini ya. Ya, oke. Ya, kita masukkan di sini sudah ada ya, akum debt office equipment, akum debt office building. Ini saldonya ya sudah masuk ya. Kita coba masukkan untuk saldonya of akum debt office building. Ini saldo kontra, kita gunakan tanda min. Min 13.100.000. Ya, seperti ini ya. Karena ini saldo kontra maka kita gunakan tanda min masukannya. Kemudian ada office equipment at cost. Ini 45.550.000. Ya, kemudian akum debt office equipment-nya min 20.405. Lalu untuk vehicle at cost-nya 7.415.000.000. Oke, akum debt-nya di sini adalah 802.806.250. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke unearned revenue. Oke, di sini 85 juta. Lalu wages and salaries-nya adalah 13.500.000. Lalu 10 juta bangloanya. Lalu untuk return earning kosong Habib Prawiga equity di sini adalah 2.468 ya, 362.500. Ya, untuk yang Trisani equity juga sama 2.468.362 ya, 362.500. Ya, sama ya. Kemudian untuk Habib drawingnya adalah di sini karena saldo normalnya akun 3 ini ada di sisi kredit, karena ini ada di sisi debit maka dia masuk dalam kategori saldo kontra ini. Sehingga ini harus kita masukkan dengan cara memberikan tanda min di sini untuk yang drawing ini. Oke, min 5 juta untuk Habib drawing. Kemudian untuk Tirasani drawing min 4.200.000. Ya, lalu ke revenue saldo normalnya untuk pendapatan itu ada di sisi kredit, ini normal berarti 3.538.700.000. Ya, lalu untuk bebannya akun saldo normal beban ada di sisi debit ya, jadi normal semua. Dari 148.500.000 kita masuk ke wages ya, 148.500.000. Ya, lalu supplies expense-nya 9.350.000. Oke, lalu untuk advertising expense 3.850.000. Lalu 7.425.000. Lalu 1.100.000 untuk depreciation expense office. Lalu depreciation expense equipment 1.485.000. Oke, untuk motorcycle kosong labor expense-nya ada 744.150.000. Oke, ini ada operational bis 103.100.000. Oke, lalu ini 22 juta.
Lalu untuk depreciation expense vehicle ini ada 108.831.250. Lalu untuk tax expense-nya di sini ada 35 juta. Ya, lalu ada other revenue pendapatan, ya saldo nomor pendapatan ada di sisi kredit berarti normal. Ya, lalu untuk beban di luar operasional ada untuk bank cat 1.650.000. Lalu ada 5.500.000 dan 320.000. Oke, ternyata di sini masih ada selisih ya. Oke, coba kita cek dari atas. 320.000, 5.500.000, 1.650.000, 1.200.000, tax expense 35 juta, 108, 831.250, 22 juta, 103 juta 100, 103 juta 100.000, 744, 150, oke 148, 1485, 100, 7425, 3850. Oke. 9 juta 350, 148 juta 500. Ini ada pendapatan 3 juta 3 miliar 538.700.000. Oke, tira drawing 4 juta 200, 5 juta 2468, 362, 500 ini sama. Lalu untuk bank loannya di sini 10 juta. Oke, 13 juta 500. Lalu 85 juta. Kemudian untuk akum debt vehicle, oh ini harusnya kasih min, ini salah nih, makanya salah nih, kasih min ini ya, min salah di sini berarti ya, hasilnya 0. Oke, jika saldonya di sini sudah 0 atau kolom amount left to be allocate-nya sudah 0, berarti saldo awal yang kita masukkan ini sudah benar, sudah valid. Oke, kalau sudah kita oke. Oke, selesai untuk menginput daftar saldo awal ini. Oke, kemudian selanjutnya setelah selesai maka kita akan coba buatkan untuk kartu pengguna jasa. Ya, di sini untuk kita akan coba buatkan kartu untuk pengguna jasa atas nama SMA Kota Padang, Dinas Pariwisata Sumbar, dan SMA 2 Kota Solo di sini. Oke, di sini saya akan coba perkecil layarnya. Kita buatkan untuk kartu pengguna jasa untuk unearned revenue yang sebelumnya kita terima. Ya, kita masuk ke card file, lalu kita masuk ke card list. Oke, kita langsung di sini customer ya, new. Ingat di sini ini bukan saldo awal piutang ya, tapi ini adalah sewa diterima di muka. Kita masukkan di sini yang pertama adalah SMA 1 Kota Solo ya, Kota Padang sorry. Anggaplah di sini untuk nomor customernya adalah S001. C ya, customer 01. Oke. Selesai. Nah, untuk sewa diterima di muka 82.500.000 ini kita masukkan di kolom history di sini. Oke, karena ini kita terima di bulan November, kita masuk ke kolom November 2021 ini. Oke, yaitu 82.500.000. Ya. Oke. Lalu yang kedua new lagi untuk Dinas Pariwisata Sumbar. Dinas Pariwisata Sumbar. Oke, anggaplah ini adalah customer nomor 2. Oke, lalu kita masuk ke history, kita masukkan di sini adalah 2 juta untuk unearned revenue, 2 juta. Ya, oke. Lalu kita masuk new lagi, buatkan untuk yang SMA 2 Kota Solo. Ya, lalu kita enter, anggap ini adalah customer nomor 3. Oke, kita masukkan untuk sewa diterima di muka 500 di bulan November. Kita klik di sini. Ya, selesai. Oke, untuk kartu pengguna jasa ini saya anggap selesai. Oke, untuk current balance ini 0 karena memang ini adalah bukan
piutang dagang ya, bukan daftar piutang tapi adalah sewa diterima di muka yang sebelumnya kita terima di bulan November, sehingga jumlah total sewa diterima di muka yang kita terima di bulan November itu sudah terakumulasi pada daftar saldo awal di unearned rent revenue ini. Oke, sekarang kita setelah selesai membuat kartu pengguna jasa, kita baru akan coba kerjakan untuk dokumen transaksi. Oke, sekarang kita mulai dari bukti transaksi yang pertama. Oke, bukti transaksi yang pertama di sini ada bukti kas keluar. Oke, karena ini bukan perusahaan dagang, maka setiap adanya penggunaan kas untuk mengeluarkan atau keluarnya kas ya, yang diakibatkan untuk membayar aktivitas perusahaan yang keluarannya menggunakan cash in bank, maka di sini kita gunakan banking. Ya, jadi kita tidak gunakan sales purchase ini karena ini bukan perusahaan dagang. Ya, untuk pengeluaran dan penerimaan kas di sini kita akan coba gunakan akun atau tab menu banking. Oke, karena di sini bukti kas keluar berarti kita mengeluarkan kas. Oke, karena pengeluaran kita masuk ke spend money ini. Oke, di sini kita mengeluarkan untuk membayar gaji karyawan. Ya, bulan November berarti statusnya kita membayar hutang gaji ini. Oke, cara menginputnya di sini yang pertama, jangan lupa di sini untuk teks inklusifnya ini kita buang. Nomor ceknya kita ambil dari sini BKK. Ya, BKK strip 01, tanggalnya di sini adalah tanggal 1 Desember ya, 2021. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 13.500.000. Ya. Nah, untuk kartu di sini dikosongkan saja karena di sini kita bukan berhubungan dengan kartu pengguna jasa ya, atau pengguna jasa kita, maka di sini cukup kita kasih keterangan di kolom memo saja di sini, yaitu gaji karyawan bulan November. Ya, seperti ini. Oke, untuk mencatat adanya pengeluaran untuk membayar gaji karyawan bulan November, maka akun yang kita gunakan di sini karena kita statusnya membayar hutang, maka kita masuk ke kode akun 2. Kita masuk ke wages and salaries payable. Kita gunakan akun ini, jumlahnya 13.500.000. Oke, pastikan untuk kolom out of bill-nya 0. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita klik record. Ya. Lanjut ke dokumen nomor 2 di sini. Oke, di dokumen nomor 2 di sini ada voucher kas kecil. Ya, ada voucher kas kecil, ada pengeluaran kas kecil di sini. Oke, adanya pengeluaran kas kecil ini di sini kita masih menggunakan tab menu banking. Oke, karena mengeluarkan kas kita masuk ke spend money. Lalu pastikan di sini karena pengeluarannya menggunakan kas kecil, maka untuk pay from akunnya kita pastikan menggunakan petty cash. Ya. Oke, lalu untuk nomor ceknya kita masukkan UKK di sini. Ya, UKK strip 01. Tanggalnya di sini adalah tanggal 2 Desember 2021 ya. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 850.000. Oke, di sini tidak perlu kita isi, kita langsung ke memo. Di sini keterangannya adalah untuk pembelian ATK. Ya, akun yang kita gunakan adanya pembelian ATK, maka di sini kita gunakan karena ATK itu perlengkapan, berarti kita gunakan akun perlengkapan di sini. Kita gunakan office supplies. Use. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 3. Oke, dokumen transaksi nomor 3 di sini ada bukti kas keluar. Ya, keterangannya adalah untuk pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Berarti di sini ada pengeluaran kas untuk melunasi pembayaran terhadap sopir ya, karena telah diselesaikannya pekerjaan yaitu untuk pemberangkatan bis tanggal 28 November sampai tanggal 2 Desember, sehingga tanggal 3 sehari setelah sewa bis ini selesai, kemudian pekerjaan ini selesai, maka otomatis perusahaan harus melunasi atas pembayaran kepada sopir di sini. Maka di sini dibayarkan kepada bagian pengelolaan sopir. Oke, adanya pengeluaran kas untuk pelunasan terhadap pekerjaan sopir atau telah diselesaikan pekerjaan sopir di sini, kita masuk ke banking. Lalu kita masuk ke spend money. Ya, perhatikan di sini. Pastikan pay from akunnya adalah cash bank. Kita menggunakan cash bank. Lalu kemudian kita masukkan di sini nomornya dulu BKK. Ya, BKK strip 02. Lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 3. Ya, tanggal 3 Desember. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 6.200.000. Oke, perhatikan. Kita mengeluarkan 6.200.000
200 kekurangan dari total yang harusnya kita keluarkan untuk membayar operasional bis dan sopir. Di sini totalnya adalah 35 juta rupiah ya. Total yang kita keluarkan untuk membayar operasional bis dan sopir itu totalnya adalah 35 juta rupiah. Sebelumnya kita sudah memberikan DP pada saat bis berangkat, kita sudah memberikan DP yaitu 28.800.000, sehingga pada saat pekerjaan ini selesai maka kita kekurangannya kita bayar di sini 6.200.000. Oke, atas total seluruh pengeluaran perusahaan untuk membayar operasional bis ini itu total 35 juta. Ini terdiri dari upah sopir dan kenek dan biaya operasional bis. Nah, untuk upah sopir dan kenek yaitu kalau kita jumlah 7 juta, di sini 20 juta ya. 7 juta ditambah 7 juta ditambah 16 juta itu total adalah 20 juta. 20 juta ini kita asumsikan atau akan kita catat sebagai biaya untuk sopir di sini. Nah, biaya untuk sopir ini kita akan catat dengan menggunakan akun labor expense. Ya, labor expense nilainya sebesar 20 juta. Oke, lalu kemudian untuk biaya operasional bis yaitu sebesar 15 juta ini akan kita catat dengan menggunakan akun operasional bis, yaitu mana ya, operasional bis expense ini besarnya adalah 15 juta. Nah, kemudian sebelumnya atas operasional bis atau total operasional bis untuk pemberangkatan tanggal 28 sampai tanggal 2 itu sebesar 35 juta. Sebelumnya kita sudah memberikan DP atas pekerjaan ini yaitu 28.800.000. Ini akan kita catat dengan menggunakan prepaid expense ya. Akan kita catat dengan menggunakan akun prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Ya, prepaid expense. Ya. Yaitu 28.800.000. Sehingga di sini totalnya min ya. Sehingga otomatis di sini out of billing-nya 0. Jadi total yang kita keluarkan yaitu 35 juta yaitu terdiri dari biaya sopir yaitu 20 juta dan operasional bis itu 15 juta, maka kekurangannya atau sebelumnya kita sudah memberikan DP 28.800.000 sehingga kekurangannya kita bayar dengan kas ya hari ini tanggal 3 ini yaitu 6.200.000. Kemudian karena telah terselesaikan pekerjaan ini maka otomatis yang sebelumnya ya ini kan pekerjaan atas yang telah diselesaikan untuk pesanan bis tanggal 20 sampai tanggal 2 November ini saya asumsikan tadi adalah atas atas pemakaian jasa dari SMA Kota 1 Padang. Sebelumnya karena adanya penyelesaian ini otomatis yang sebelumnya sewa diterima di muka yaitu 82.500.000 yang sudah dicatat di sini, yang sudah masuk dalam saldo ini yaitu ada di sisi kredit, maka pada saat diselesaikannya pekerjaan ini otomatis sewa diterima di muka setelah ini selesai maka harus diakui sebagai pendapatan. Nah, adanya pengakuan atas sewa diterima di muka yang sebelumnya kita terima ya setelah adanya bis berangkat, maka pengakuan atas sewa diterima di muka ini menjadi pendapatan sewa. Ini akan kita catat di jurnal umum ya, akan dicatat di jurnal umum. Oke, ini selesai ya untuk adanya pengeluaran kas untuk membayar pekerjaan sopir yang telah selesai ini saya anggap selesai. Ini kita rekod. Nah, kemudian pengakuan atas sewa diterima di muka yaitu sewa bis oleh SMA mana tadi? SMA 1 Kota Padang yang sebelumnya 82.500.000 ini diakui sebagai sewa diterima di muka dan menjadi saldo awal pada saat masuk bulan Desember, maka ini akan kita akui sebagai pendapatan sewa karena ini sudah pekerjaan sudah selesai. Nah, pengakuan atas pendapatan sewa dari sewa diterima di muka yaitu 82.500.000 ini akan kita catat di jurnal umum. Oke, kita masuk ke akun ya. Untuk mencatat jurnal umum kita masuk ke akun, kita masuk ke record jurnal entry. Oke, general jurnalnya kita ambil dari sini BKK 02. BKK 02. Terus tanggalnya di sini adalah tanggal 3 Desember 2021. Nah, kenapa ini saya catat di jurnal umum? Karena secara manual pengakuan atas sewa diterima di muka ini menjadi pendapatan sewa karena pekerjaan sudah selesai. Secara manual, laporan keuangan secara manual ini dicatat di jurnal umum. Makanya di Mayo pun akan saya alokasikan atau akan saya catat di jurnal umum seperti itu. Nah, keterangannya adalah di sini pengakuan sewa diterima
di muka menjadi pendapatan. Ya, seperti ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya pengakuan sewa diterima di muka menjadi pendapatan di sini kita akan catat dengan jurnal di sini. Yang pertama adalah unearned rent revenue, ya berarti yang ini, yaitu unearned rent revenue ya, berarti yang ini use. Oke, ini kita catat 82.500.000. Oke, kreditnya adalah rent revenue atau pendapatan sewa. Oke, seperti yang sebelumnya unearned rent revenue ada di sisi kredit, maka di sini pada saat pengakuan ini menjadi pendapatan maka dia akan di sisi debit. Kreditnya menjadi pendapatan sewa yaitu 82.500.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 3 ini. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4. Ada bukti kas masuk di sini ya, bukti kas masuk DP atas sewa bis. Oke, DP atas sewa, berarti di sini tanggal 4 ada dari SMK Negeri 1 Solo ini memberikan DP untuk sewa bis pemberangkatan atau akan berangkat tanggal 21 sampai tanggal 28 Desember. Oke, adanya penerimaan DP ini atau down payment ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Di sini ada bukti kas masuk, berarti kita masuk ke banking lalu kita masuk receive money. Nah, adanya penggunaan jasa ini otomatis kita akan buatkan kartu pengguna jasa di sini dari SMK Negeri 1 Solo. Untuk payrollnya kita akan coba buatkan kartu pengguna jasa. Kita masuk ke new. Oke, kita buatkan di sini dari SMK Negeri 1 ya, Solo ya. Oke, di sini saya anggap customer nomor 4 ya. Oke, kalau sudah kita oke, baru payrollnya ini kita ambil SMK Negeri 1 Kota Solo. Ya, use card. Jumlah yang kita terima DP-nya di sini adalah 2 juta. Ya. Oke. Lalu kita masukkan di sini akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya sewa diterima di muka atau DP ini akan kita catat dengan menggunakan sewa diterima di muka atau akun sewa diterima di muka, yaitu unearned rent revenue. Ya, dengan ini. Oke, misalnya adalah 2 juta. Oke, jangan lupa ini untuk dibuang teks inklusifnya. Lalu untuk nomornya kita buat di sini adalah BKM 01. BKM 01, tanggalnya adalah kita terima tanggal 4 2021. Oke, jika sudah seperti ini kita rekod. Ya, lanjut dokumen nomor 5 di sini. Oke, di sini ada bukti kas masuk ya, bukti kas masuk untuk pelunasan pembayaran. Ya, untuk pelunasan pembayaran atas bis yang disewa tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember dari Dinas Pariwisata Sumbar. Oke, jadi kita menerima pelunasan dari Dinas Pariwisata untuk bis yang dia sewa yang berangkat tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, sehari sebelum pemberangkatan, di sini pemberangkatan tanggal 6, dibayar tanggal 5. Jadi sehari sebelum tanggal pemberangkatan maka setiap customer yang akan menggunakan jasa itu harus melunasi. Di sini kita terima yaitu 113.500.000 yang sebelumnya kita sudah menerima DP 2 juta. Total sewa bis itu adalah 115.500.000. Sebelumnya kita menerima sewa di bulan sebelumnya itu 2 juta. Nah, sekarang dia melunasi. Totalnya itu adalah 113.500.000. Oke, di sini atas adanya penerimaan pelunasan atas sewa bis oleh Dinas Pariwisata, di sini akan kita catat di masih masuk ke tab banking, lalu masuk ke receive money ya. Oke, di sini payernya kita ambil dari Dinas Pariwisata. Kita lihat di sini Dinas Pariwisata, berarti yang ini. Oke, use. Oke, jumlah yang kita terima ini adalah 113.500.000. Ya. Nah, akun untuk mencatat adanya penerimaan pelunasan di sini kita akan catat dengan menggunakan akun unearned rent revenue kode 2, berarti yang ini. Oke, totalnya adalah 113.500.000. Oke, di sini kita masukkan ID-nya adalah BKM 02. Ya, lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember 2021. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita rekod. Ya. Oke, baik, karena begitu panjang durasi saya rasa untuk transaksi nomor 6 dan seterusnya
kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.